battle back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus masih di luar. Ada seorang yang mengatakan demikian kepada seorang konten kreator. Kalau orang tidak percaya Yesus, bagaimana bisa dikatakan ada Yesus dalam orang itu? Saya ulang sekali lagi. Kalau orang tidak percaya Yesus, bagaimana bisa dikatakan ada Yesus dalam orang itu? Ya, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, disclaimer ini benar kepada seorang konten kreator yang salah dalam memahami kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Orang yang belum percaya Yesus berarti belum menerima Yesus, belum mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, belum menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi jelas Yesus masih ada di luar. Yang kedua, sebaliknya, orang yang sudah percaya Yesus saja, Yesusnya bisa ada di luar karena tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Suam-suam kuku. Yesus harus mengetuk kembali pintu hatinya. Ayat ini jelas judulnya jemaat, yang berarti orang yang telah percaya kepada Yesus, jemaat di Laodikia. Surat kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang ketiga, jika seseorang telah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan Yesus, barulah dia tinggal di dalam hati orang yang percaya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Living sacrifice, persembahan hidup kita yang kudus berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, dalam perumpamaan penabur, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang belum percaya Yesus. Kata pinggir jalan, kalau kita hubungkan dengan perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti Yesus adalah jalan. Orang yang percaya Yesus barulah ada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Jika belum percaya Yesus, orang itu belum ada di jalan itu. Makanya Alkitab katakan di pinggir jalan. Dia sudah mendengar tentang Yesus, ataupun dia sudah dengar dan dengar tentang Yesus, tetapi iblis membuat dia sehingga belum percaya kepada Yesus. Yang kelima, jika orang belum percaya Yesus, sudah ada Yesus, untuk apa lagi dia percaya Yesus? Logikanya kan seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Jika orang belum percaya Yesus, sudah ada Yesus, untuk apa lagi dia percaya Yesus? Ini pemikiran yang logika dan masuk akal. Janganlah membuat kebenaran sendiri atau pembenaran tafsiran yang salah, karena akan mempengaruhi orang lain dan menyesatkan. Yang keenam, Tuhan tetap menghargai orang-orang yang berlaku benar sekalipun dia tidak percaya. Ini juga perkataan konten kreator tersebut. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar. Bagaimana dia bisa berlaku benar atau kelakuannya benar sebelum dia dibenarkan oleh Tuhan? Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan karena darah Yesus, karena kasih karunia Tuhan. Justru Tuhan menghargai orang yang telah percaya Yesus.
yang mau hidup benar dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran, walaupun masih berdosa. Yang ketujuh, jadi jelas orang yang belum percaya Yesus belum tinggal di dalam Yesus, dan Yesus belum tinggal di dalam orang tersebut. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Back to the Bible. Kembalilah kepada kebenaran yang sejati dan tafsiran yang benar sesuai dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati.